Ya, shalom. Senang menyapa kekasih-kasih Tuhan, belahan hati Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Senang sekali mengisi ruang keluarga saudara dengan firman Tuhan. Karena firman adalah kekuatan yang Allah berikan dalam hidup kita untuk mampu menghadapi segala perkara dalam kehidupan kita hari ini. Nah, tema pada hari ini kita akan berbicara dengan tema yang agak sedikit provokatif. Ya, temanya berkata, ketika Tuhan menunda janjinya. Kata tunda harusnya dikasih apostrof ya, 2 koma di atas. Ketika Tuhan menunda janjinya. Kita sebagai manusia dan orang percaya hari ini sadar mau tidak mau kita mengerti bahwa ada 2 sistem waktu yang berlaku dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Bangsa Indonesia hari ini kita hidup dengan 2 kalender. Yang pertama kalender Masehi yang kita kenal Januari, Februari, Maret. Yang kedua kalender khususnya buat keluarga kita yang Muslim, mereka punya kalender yang kedua berdasarkan tarik komariah atau tarik bulan, yaitu bulan-bulan yang berdasarkan di Arab Saudi sana, sehingga bulan ini disebut bulan Ramadan. Ada 2 sistem kalender. Dan kita juga anak Tuhan hari ini kita sadar ada 2 sistem waktu, ada 2 urutan waktu yang yang harus kita sadari itu berlaku dari hidup kita. Yang pertama, waktu yang sesuai dengan pola kehidupan kita yang disebut dengan kronos. Kronos dalam bahasa Yunaninya artinya waktu. Dari kata kronos itu muncul kronologi, urut-urutan waktu. Artinya kita terikat dengan waktu kronos, maka kita mengenal detik, menit, jam, hari, minggu, bahkan bulan, bahkan tahun. Itu artinya kronos. Tetapi di sisi yang lain hari ini, di dalam kehidupan orang percaya, kita juga ada waktu yang berlaku, urutan waktu yang bekerja di hidup kita, disebut waktunya Tuhan atau kairos. Ya, nah ini yang menjadi masalah adalah kalau kita punya pergumulan, kita punya masalah, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sampai depresi, yang sampai meninggalkan Tuhan, yang sampai mereka mengalami keputusasaan karena mereka hanya dalam hidup mereka berlaku waktunya dirinya sendiri, artinya kronos itu, tetapi tidak pernah mengalami waktunya Tuhan. Artinya apa? Artinya gini. 2 urutan waktu ini antara kronos dan kairos ini ternyata seringkali tidak paralel. Contohnya, kalau kita punya masalah yang besar dalam keluarga kita, masalah yang besar dalam keuangan kita, maka kita bergumul dengan waktu kairos kita supaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat dengan segera, dengan instan. Tapi seringkali pada sisi yang lain, waktu Tuhan tidak segera seperti apa yang kita harapkan. Siapa di sini yang pernah mengalami masalah besar dan berat dan itu terasa berlarut-larut dan tidak dengan cepat diselesaikan Tuhan. Ini yang membuat tingkat stres orang percaya seringkali muncul. Ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan menjadi bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenapa ketika Tuhan menunda janjinya, bagaimana kita sekarang mensinergikan antara kronos waktu kita dengan waktunya Tuhan supaya kita sinergi dan kita tahu agar kita mengalami waktunya Tuhan. Oke ya, ngerti dari legal standing yang saya bahas pagi hari ini bahwa kita sedang mensinergikan supaya waktu Tuhan tidak seolah-olah menunda janjinya dan kita mengalami janji itu. Nah, kita mulai pemberitaan firman kita dengan Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ini kisah yang saya mau ceritakan hari ini tentang seolah-olah Tuhan menunda janjinya kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini, perhatikan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2-nya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada 2 janji secara pribadi yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Ketika Allah memerintahkan Abraham meninggalkan sanak saudara di Ur. Saya percaya Abraham meninggalkan segala kelimpahan yang dia miliki di Ur. Dia meninggalkan nama besar ketika dia Ur. Dia menuju tanah yang dijanjikan Tuhan.
Dan yang kedua, Tuhan berjanji akan membuat engkau menjadi Abraham menjadi bangsa yang besar. Dua janji yang khusus kepada Abraham ini menempati satu tanah, menempati sebuah daerah. Makanya yang kedua menjadikan Abraham bangsa. Nah, tapi yang menarik waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan untuk menunjukkan tempat yang menjadi milik pusaka Abraham. Ternyata itu perlu perjuangan bertahun-tahun. Ya. Yang kedua, untuk menggenapkan janji Tuhan Abraham menjadi bangsa yang besar, itu perlu waktu. Pemecahan awalnya saja, namanya titik awalnya saja, dengan Abraham punya anak perjanjian namanya Ishak, itu perlu waktu 25 tahun. Abraham ketika dipanggil Tuhan, keluar dari Ur Kasdim umurnya 75, dan Abraham punya anak umurnya 100. Tapi sebelum dipanggil Tuhan mungkin Abraham menikah umur 40. Sebab kebiasaannya waktu itu Ishak juga menikah umur 40. Bayangkan dari umur 40 Abraham menikah berharap punya anak. Baru punya anak umur 100. Berarti Abraham menantikan anak 60 tahun. 25 tahun dia menantikan janji Tuhan. Ada dua perbedaan waktu yang hebat. Kenapa Tuhan tidak segera memberikan anak kepada Abraham? Kenapa Tuhan tidak segera memberitahu negeri mana yang menjadi milik pusakanya? Nah, hari ini begitu banyak pertanyaan dalam diri kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Kenapa Tuhan tidak langsung bertindak memulihkan rumah tangga dan keluarga kita? Kenapa Tuhan tidak langsung bekerja memulihkan keadaan keuangan kita? Kenapa Tuhan tidak melakukan bertindak segera menyembuhkan sakit penyakit kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita paralelkan dengan waktunya Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menunda janjinya? Yang pertama kita lihat. Kejadian 13 ayat yang ke-14. Kapan Tuhan menggambarkan atau memberitahu tanah yang akan menjadi milik pusaka Abraham? Perhatikan. Kejadian 13 ayat 14 berkata demikian. Setelah Lot berpisah daripada Abraham. Lihat, setelah Lot berpisah daripada Abraham. Memang Alkitab tidak kasih tahu ini tahun keberapa ya dari seawal Abraham dipanggil. Tapi Alkitab bilang dengan sangat jelas, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15-nya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya percaya ketika Abraham dipanggil dari Ur dengan sebuah janji yang luar biasa. Tuhan akan memberikan sebuah negeri yang menjadi milik pusaka yang akan diberikan kepada Abraham dan turun-temurun. Abraham mengharapkan janji itu dengan luar biasa. Dia menginginkan janji itu terrealisasi dengan hebat. Tetapi yang menarik, sepanjang perjalanan Abraham menuju kepada tanah perjanjian itu, Tuhan berdiam diri dan tidak menyebutkan di mana tanah yang akan diwariskan untuk Abraham. Kapan Tuhan beritahu? Kapan Tuhan mengkonfirmasi bahwa Kanaan itu menjadi milik pusaka Abraham? Yang menarik ayat 14 tadi dimulai dengan kalimat ketika setelah Lot berpisah dengan Abram. Berarti ada yang problem ketika Lot menyertai Abram. Kebenaran yang pertama saya mau kasih sebuah poin. Bahwa Allah menunda janjinya karena Allah mau kita menjadi orang yang berserah tanpa keluh kesah. Kenapa saya bilang Allah menempa Abraham menjadi orang yang berserah tanpa keluh kesah? Karena saya dalam analisa saya berkata begini. Ketika Abraham keluar dari Ur, usianya 75 tahun. Mungkin kalau sekarang usia parubaya 40 atau 45 atau 50 tahun. Ya, dia keluar yang pertama dalam kondisi dia tidak punya anak.
Abraham kalau menurut beberapa literatur memberikan catatan Abraham bukanlah orang miskin, Abraham bukanlah orang yang tidak punya, lalu dia taat kepada Tuhan. Abraham adalah keluarga bangsawan di Ur, lalu tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan tanah di mana dia dibesarkan, dia menuju tanah perjanjian sambil membawa sebagian harta kekayaannya. Saudara bisa bayangkan dengan usia 75 tahun ini, pikiran yang paling menggoda, pikiran yang mengganggunya adalah kalau seandainya yang pertama dia harus meninggal. Pertanyaannya, harta kekayaannya siapa yang akan mewarisinya? Artinya ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dia berpikir kalau saya nanti meninggal dalam perjalanan dan tidak punya anak, siapa akan mewarisi kekayaanku ini? Maka dia akan berpikir Eliezer lah atau hamba-hamba yang lain yang akan menikmatinya. Maka sayang sekali kalau aku kerja keras lalu hasil kekayaanku setelah meninggal orang lain yang menikmatinya. Maka dibawalah Lot sebagai calon ahli waris kekayaan Abraham. Yang kedua, Abraham umur 75, artinya usia parubaya lah. Sekarang 40, 45 tahun atau 50 tahun. Dan posisinya dia tidak punya anak. Maka dia berpikir kalau perjalanan ini menempuh waktu 20 tahun, 30 tahun. Abraham semakin tua, semakin TOP-BGT. Kata orang bilang tua ompong peot pikun banget maksudnya. Satu saat mereka Abraham punya masalah dan harus berperang dengan suku yang ada tinggal di sekitarnya. Maka dia akan berpikir siapa orang yang akan membela dia mati-matian. Budaknya belum tentu karena mereka budak. Kenapa? Karena budak mungkin kalau ditawarkan dengan harta yang lebih besar dari musuhnya bisa saja ikut musuhnya. Tetapi maka dia beranggapan Lot inilah yang akan membela karena Lot ini keponakannya. Darah daging dari saudaranya. Jadi dengan kata lain, Lot itu diajak oleh Abraham karena sebagai calon ahli waris. Dan yang kedua sebagai tongkat di mana Abraham bisa berjalan pada masa tuanya. Artinya Abraham belum bisa berserah total kepada Tuhan akan rencana Allah. Dia masih mempersiapkan plan B. Seandainya janji Tuhan meleset, dia masih punya pegangan untuk menjalani kehidupan. Nah, bukankah hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih punya plan B, plan C, plan D ketika dia berserah kepada Allah. Artinya dia belum berserah total kepada Allah. Makanya saya bilang poin yang pertama, Allah mempersiapkan kita sebelum janjinya tergenapkan dalam hidup kita, membuat kita berserah tanpa keluh kesah. Sebab orang yang berserah tanpa keluh kesah, maka saya akan temukan orang ini dididik tanpa perlu dihardik. Ya. Diajar tanpa perlu dihajar. Dan dia diproses Tuhan dengan hebat tanpa protes. Maka apa yang terjadi? Situasi berbalik. Keadaan berbalik. Lot dari orang yang dianggap menjadi tongkat pada masa tuanya, yang menopang tubuhnya pada masa tuanya, justru Lot sekarang nyaris Kenapa? Ternyata Lot punya kekayaan kambing ternak lembu sapi, Abraham punya ternak lembu sapi. Mulailah muncul pertikaian di antara gembala. Gembala Lot dan gembala Abraham. Jemaat dengar ya, yang ribut bukan domba, yang ribut gembala. Di gereja pun begitu ya, yang ribut antar gembala bukan antar domba. Sehingga akhirnya Abraham berpikir, kalau mereka terus bersama-sama dengan jumlah berkat yang terus dilipat gandakan oleh Tuhan, maka bukan mustahil yang nanti bertikai bukan para gembala, tetapi antara Lot dengan Abraham. Sehingga Abraham berpikir lebih baik mereka berpisah. Dan Lot memilih lembah Sungai Yordan di mana dia tinggal dekat orang-orang Sodom dan Gomora. Lihat. Ketika Abraham berserah, menyerahkan tongkat yang menopangnya, menyerahkan orang yang menjadi andalan pada masa tuanya. Ketika Abraham melepaskan itu, apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-14, Tuhan membukakan mata Abraham, dia lihat ke timur, ke barat, utara, selatan. Karena sejauh kau memandang, itulah tanah akan kuberikan kepadamu. Artinya ketika Abraham masih punya plan A, plan B, plan C dan rencana Allah yang hebat itu dengan melibatkan Lot, maka Tuhan tidak bisa berbicara langsung pada Abraham.
Artinya kesimpulannya hal yang pertama saya percaya ketika Tuhan menunda janjinya. Karena Tuhan mau mempersiapkan kita menjadi orang yang berserah tanpa dengan keluh kesah. Total kita berserah kepada Tuhan. Ya. Sebab orang yang berserah pasti siap diajar Tuhan tanpa harus diajar. Artinya hatinya teachable, hatinya gampang dididik. Dia akan diproses Tuhan tanpa protes. Karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya pertolongan dia. Dan dia pun akan dididik Allah tanpa harus dihardik. Karena begitu mudah hatinya dibentuk dan ditempa oleh Allah. Jadi hal yang pertama kasih Tuhan hari ini. Jikalau doamu belum dijawab Tuhan, pergumulanmu belum diselesaikan Tuhan, cek hari ini kita masih punya plan A, plan B, plan C enggak? Atau sebaliknya kita hanya fokus akan rancangan dan rencana Allah dalam hidup kita. Saya percaya ketika Abraham melepaskan Lot, itu bukan melepaskan dengan mudah. Dia akan kehilangan siapa yang akan mewarisi kekayaan saya. Sebab Alkitab berikan catatan ketika mereka bertengkar, Abraham punya kambing, ternak, lembu, sapi yang banyak, Lot juga banyak. Abraham mungkin akan bertanya, siapa akan mewarisi kekayaan saya kalau saya mati? Yang kedua, siapa yang akan menopang saya kalau nanti aku menjadi tua dan ada orang yang berlaku jahat kepada aku? Artinya dia tinggalkan semua itu, dia lepaskan semua itu. Maka janji Tuhan untuk memperlihatkan tanah Kanaan menjadi milik Abraham terjadi. Jadi hari ini kekasih Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Berserah tanpa berkeluh kesah. Sehingga Tuhan akan menyatakan janji dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Kejadian pasal ke-21. Mulai ayat pertama kita lihat. Sampai ayat yang ketiga. Perhatikan. Yang kedua permasalahan muncul adalah Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Bagaimana Abraham jadi bangsa yang besar kalau Abraham tidak punya generasi keturunan atau anak? Ya. Ayat 1 sampai 3 bilang begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah apa yang dijanjikannya. Ayat 2-nya dan 3-nya. Maka mengandunglah Sarah lalu yang melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3-nya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Perhatikan, perlu waktu 25 tahun janji Tuhan kepada Abraham terrealisasi. Perlu waktu 25 tahun janji Tuhan tergenapkan kepada Abraham. Perlu waktu 25 tahun Abraham menunggu anak yang dijanjikan itu. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan menunda janjinya sampai sepanjang dan selama itu? Saya percaya banyak juga orang yang mengalami masalah yang sama. Kita dijanjikan Tuhan sesuatu yang hebat dan besar, tapi sampai hari ini kita gak mengalaminya. Saya berharap ini menjadi kontrol yang kedua kita, kebenaran firman Tuhan menjadi kontrol yang kedua. Apa yang menyebabkan Tuhan dalam tanda petik menunda janjinya? Kalau kita perhatikan ayat pertamanya dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah kenapa Tuhan dikatakan memperhatikan Sarah dan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya? Ternyata saya percaya Ishak dilahirkan karena dimulai sebuah satu sikap hati yang hebat daripada Abraham. Saya ulangi lagi. Sarah melahirkan anak yang dijanjikan kepada Abraham selama 25 tahun. Karena Abraham melakukan sesuatu yang sangat luar biasa ditentukan oleh sikap hati yang benar. Apa yang dilakukan Abraham? Kita mundur pasal 20 ayat 17 dan 18. Pasal 20 ayat 17 dan 18 adalah pasal terakhir pasal 20. Nanti setelah itu nyambung pasal 21 tadi ketika Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan seperti apa yang Tuhan janjikan kepada Sarah.
Ayat 17 dan 18 dia bilang begini. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18-nya. Ayat 18-nya dikatakan demikian. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena Sarah istri Abraham itu. Poin yang kedua yang saya mau sebutkan begini. Tadi berserah tanpa keluh kesah. Yang pertama, Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima janji Tuhan supaya gak delay, gak nunda. Yaitu kita diajar untuk berserah tanpa berkeluh kesah. Yang kedua, perhatikan, Tuhan mengajar kita bagaimana janjinya terrealisasi. Tuhan membentuk kita, menempa kita, memproses kita. Yang kedua adalah untuk menyalibkan dan bukan menyelipkan kedagingan. Hati-hati beda ya. Menyalibkan dan bukan menyelipkan kedagingan. Artinya orang yang menyalibkan kedagingan adalah orang yang mematikan segala keinginan dagingnya. Nah, salah satu yang paling berbahaya, perhatikan. Dari keinginan daging, dari hak kita. Jadi gini, Tuhan mau kita melepaskan hak kita. Ketika kita ikut Tuhan, kita melepaskan hak kita. Nah, salah satu hak yang sulit kita lepaskan, kalau harta mungkin oke. Masih banyak orang-orang yang kaya meninggalkan hartanya lalu jadi hamba Tuhan. Oke, masih banyak. Ada orang-orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa haknya. Dia masuk dalam pelayanan. Ya, seperti hamba Tuhan yang kemarin meninggal di MAV, Mission Aviation, kapal misi yang pesawat misi yang di Sentani itu. Dia lulusan MIT, salah satu sekolah terbaik di dunia. Joycelyn ya namanya ya. Artinya dia tinggalkan segala kemapanan di Amerika, dia tinggalkan Tuhan. Tinggalkan itu melayani Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini, satu hal yang paling sulit kita lepaskan kedagingan kita ketika kita ikut Tuhan adalah hak kita untuk marah. Saya ulangi lagi ya. Satu kedagingan kita dari orang percaya yang sulit kita tinggalkan, yang sulit kita lepaskan ketika kita dalam pelayanan, bukan meninggalkan kekayaan, bukan meninggalkan nama baik. Sebab saya dengar banyak hamba Tuhan jadinya penyanyi populer, terkenal, lalu tinggalkan semua popularitasnya melayani Tuhan. Banyak orang kaya meninggalkan harta kekayaannya lalu melayani Tuhan. Tetapi yang sulit adalah melepaskan kedagingan kita adalah kita melepaskan hak kita untuk marah. Kenapa? Karena saya percaya untuk kita mendapatkan hak kita marah, kita akan merasionalisasi, mencari pembenaran supaya kemarahan kita dimaklumi orang. Kita marah sama jemaat, iya dia melakukan hal yang gak baik. Artinya gini, kita lihat pengalaman Abraham nih, breakthrough-nya begini. Tuhan memperhatikan Sarah, pasal 21 ayat 1, sebelumnya dengan cara Abraham meminta doa kepada Allah untuk Abimelek. Abimelek ini raja orang Filistin yang mengambil istri Abraham. Lalu Tuhan mengintercept dia, menegur dia. Jangan kau ambil istri seorang nabi yang namanya Abraham. Maka Abimelek sadar, diserahkan kembali kepada Abraham. Lalu perhatikan, Abraham berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyembuhkan Abimelek. Sehingga istri dan semua perempuan yang di istana Abimelek, tiba-tiba kandungannya terbuka. Padahal sebelumnya kandungannya ditutup. Kenapa ditutup? Karena Tuhan menghukum Abimelek yang mengambil istri Abraham. Saya tanya, kalau sampai Abraham doanya didengar Tuhan, doanya untuk Abimelek didengar Tuhan, kira-kira doa yang tulus apa enggak? Yang tulus? Pasti tulus. Sebab Tuhanlah Allah yang melihat hati. Dia tahu doa kita penuh dengan kepahitan atau dengan ketulusan. Artinya Abraham adalah orang yang menyalibkan kedagingannya. Dia tidak menyalibkan kedagingannya. Dia melepaskan hak untuk marah. Karena Abimelek adalah orang yang jahat yang merampas istrinya. Tetapi dia berdoa bertuhan dengan hati yang tulus. Hati yang benar. Maka doanya didengar. Maka Abimelek sembuh. Dan semua perempuan di istana Abimelek sampai punya anak. Artinya yang paling sulit dari hidup seorang hamba Tuhan bukan melepaskan hak kekayaannya.
Banyak orang yang kedudukannya sebagai manajer, mungkin sebagai GM, bahkan juga direktur sebuah perusahaan yang tinggalkan semua itu, dia terlibat dalam pelayanan. Tetapi yang menjadi sulit adalah melepaskan kedagingan tingkat tinggi, yaitu melepaskan hak untuk marah. Karena saya percaya setiap kemarahan, kita punya cara untuk melakukan pembenarannya. Kenapa Anda marah sama majelis itu yang sudah topang gereja? Dia hina saya. Lihat, dia mencari pembenaran. Kenapa kau marah sampai pukul istrimu? Karena dia istri yang kurang ajar. Lihat, selalu mencari pembenaran. Dan saya percaya kalau kita bisa melepaskan hak atas kemarahan kita buat orang-orang yang berbuat jahat sama kita, itu level kedagingan yang paling tinggi. Dan Abraham berhasil ketika dia berdoa dengan tulus, tanpa ada luka batin, tanpa ada kepahitan, tanpa ada kebencian, maka Abimelek sembuh. Perempuan di istananya melahirkan anak, maka pasal 21 ayat pertamanya, Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan seperti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Sarah. Hari ini saya sering kali menerima curhat istri-istri yang diperlakukan jahat oleh suaminya. Selama kita belum melepaskan hak untuk kemarahan kita, jangan berharap Tuhan mendengar doa kita. Karena melepaskan hak kemarahan itu level melepaskan hak yang paling tinggi. Sebab seringkali kita membungkus kemarahan itu tidak berdosa. Saudara bisa bayangkan kemarin, ya, tetapi itu cara orang Kristen melepaskan hak yang paling hebat. Abraham punya alasan untuk tidak mendoakan Abimelek. Abraham punya alasan untuk sakit hati karena istrinya diambil oleh Abimelek. Abraham punya alasan untuk melakukan pembalasan. Hari ini sedang viral, satu polisi tembak istri dan satu anggota TNI. Saya lupa kejadian di mana. Kalau nggak diredam, mungkin antar kesatuan bisa berperang. Kenapa? Karena sang suami, seorang polisi ini pulang ke rumahnya, dia lihat lampu-lampu dimatikan, di dalam mobil, di dalam rumahnya ada motor trail. Waktu dia lihat kamarnya ada istrinya dengan laki-laki, dan itu ditembak. Kenapa? Karena hak istrinya diperlakukan seperti itu. Sebab kemarin ada yang kirim video. Siapa bilang suami-suami lebih gampang sayang istri ya, sayang anak daripada sayang istri ya Om Tius ya. Kenapa? Kalau kita pulang kerja capek-capek, anak kita dipangku tetangga kita senang. Tapi kalau istri kita dipangku tetangga kita marah. Berarti katanya suami lebih sayang istri katanya. Kata video Om Tius kan begitu ya. Maka orang akan mengatakan wajar dia tembak orang itu. Kenapa? Kemarahan selalu mencari pembenaran. Di Manado kalau nggak salah ada istri yang selingkuh dengan berondong anak mahasiswa. Lalu anak ini dikelewang sampai mati. Pasti dia akan mencari pembenaran. Ya kenapa istri gua diganggu? Bayangkan kemarahan itu kedagingan yang selalu mendapatkan permisif. Kemarahan itu seringkali kedagingan kita yang selalu mendapatkan pembenaran. Dan ketika kita bisa melepaskan hak untuk marah, maka apa yang terjadi? Abraham mengalami breakthrough. Anak yang Tuhan janjikan diberikan kepada Abraham. Hari ini buat kita, siapapun kita yang terluka hari ini, istri yang terluka oleh suami yang terluka oleh istri, pendeta juga yang terluka oleh jemaat, atau jemaat yang terluka oleh pendeta, selama engkau tidak bisa melepaskan hak untuk marah, maka sulit Tuhan untuk menyatakan janjinya kepada kita. Jadi yang kedua, kalau yang pertama, Tuhan bentuk kita berserah tanpa keluh kesah. Yang kedua, Tuhan mau kita menyelipkan kedagingan dan bukan menyelipkan kedagingan. Yang ketiga, poin yang terakhir, kenapa Tuhan menunda janji dalam hidup kita? Kita baca Daniel pasal 3. Ayat 16 sampai ayat ke-18. Perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Sadrah, Mesak dan Abednego ini. Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja pada masanya, raja yang besar yang dihormati oleh bangsa-bangsa dan negerinya menjadi negeri superpower pada masanya. Sadrah, Mesak menjawab pada Raja Nebukadnezar demikian. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17 saya perhatikan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, ayat 18-nya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Yang ketiga poinnya saya mau sebutkan dengan kalimat yang sederhana. Kenapa Tuhan menunda janjinya? Karena Tuhan yang pertama mencari kehidupan kita yang berserah tanpa keluh kesah. Yang kedua menyelipkan daging tanpa menyelipkan kedagingan. Yang ketiga Tuhan mencari iman yang benar dan bukan iman yang besar. Apa pengertiannya sederhananya begini. Kita punya konotasi semakin seseorang punya iman yang besar, semakin dia gampang membuat mujizat dalam hidupnya. Semakin iman kita besar, Tuhan akan menjawab setiap keinginan dan kemauannya. Padahal iman yang besar tidak berkorelasi secara langsung untuk jawaban Tuhan buat hidup kita. Contohnya, Yesus berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani untuk tidak masuk dalam cawan murka Allah ini. 3 kali. Dan Yesus bukanlah orang punya iman yang cetek, ya iman yang kecil. Dia punya iman yang besar. Tapi apa yang terjadi? Dalam doanya dia selalu berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Jadi iman yang besar seringkali digunakan sebagai otoritas, mengintimidasi, menekan Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Iman sebenarnya bukan yang seperti itu. Iman bukannya di mana kita mempunyai hak untuk memaksa Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi sebaliknya iman adalah iman yang benar, saya bilang, adalah iman yang membuat kita bisa menerima, bisa berserah terhadap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego bilang begini, jikalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, tetap Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, sekalipun harusnya dia harus dihukum mati. Iman yang besar memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, tetapi iman yang benar memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan, kalau setiap orang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berserah kepada Tuhan, mati terhadap segala keinginan dagingnya, saya percaya kita menjadi orang yang paling berbahaya bagi kerajaan setan. Ini analogi. Tentara Jepang tahun 42-45 menguasai 2/3 wilayah Asia. Negara kecil yang tidak punya sumber daya alam, negara bangsa yang kontet-kontet tahun 45 itu pendek-pendek, tetapi menguasai 2/3 wilayah Asia. Kenapa? Karena tentara mereka punya gaya hidup, sikap hidup yang sudah mati terhadap kepentingan dirinya sendiri. Mereka punya semangat namanya Bushido. Bushido itu semangat harakiri. Kalau mereka berperang, lebih baik pulang tanpa nama dalam kekalahan daripada pulang dalam rasa malu yang hebat. Maka rata-rata kalau dalam Jepang mereka kalah, cabut samurainya lalu membedel perutnya, keluarlah ususnya lalu mati. Yang kedua, mereka punya semangat kamikaze. Artinya mereka naik pesawat diisi oleh bom, pesawat tempur itu, lalu dengan sengaja menabrakkan kapal induk musuh, maka dia mati sendirian. Seluruh kapal induk yang isinya ribuan tentara akan hancur, juga pesawat tempur, tank baja semuanya hancur. Seandainya semua orang percaya bisa sikap seperti ini, apapun yang terjadi hari ini kita taat sama Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang menggentarkan kerajaan setan. Ya, oleh sebab itu maka saya yang ketiga hari ini, kenapa Tuhan menunda? Kenapa saya bilang menunda kasus Sadrak, Mesak dan Abednego? Saya percaya maklumat untuk sosialisasi ketika bunyi ceracap, gambus, kecapi berbunyi, semua orang harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Saya percaya sosialisasinya bukan dalam waktu 1 hari. Mungkin waktu patung itu didirikan perlu 2 tahun, 3 tahun dan udah diumumkan secara disosialisasikan. Nanti kalau udah jadi, ketika ada bunyi seruling, kecapi, gambus, maka semua orang mendengar harus menyembah patung itu.
Maka saya percaya Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mendengar maklumat itu, dia sudah berdoa, Tuhan luputkan kami dari hukuman ini. Tuhan luputkan kami dari situasi yang sulit ini. Tuhan luputkan kami dari rancangan iblis untuk membunuh kami. Kenapa Tuhan gak tolong mereka di situ? Artinya tiba-tiba maklumatnya dirubah. Tiba-tiba patungnya roboh. Kenapa Tuhan tunggu sampai akhir perjalanan hidup mereka, sampai mereka harus masuk ke dapur perapian menyala-nyala. Sekali lagi, karena Tuhan ingin membuktikan mereka bukan punya iman yang besar, tetapi mereka punya iman yang benar, terserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan tanpa keluh kesah. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, mereka taat kepada Allah. Banyak perkara yang kita jumpai dalam hidup kita, Tuhan menanti kita punya iman yang benar. Contoh, janda di Sarfat itu miskin. Saya tanya, Tuhan baru tahu ketika nabinya yang bernama Elia survei datang mereka, berjumpa dengan mereka. Mereka punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang kalau dibuat kue sekali makan lalu mati. Atau Tuhan udah tahu mereka kekurangan dan miskin jauh sebelum Elia datang. Saya percaya Tuhan mah tahu. Tapi kenapa pertolongannya dilakukan Tuhan ketika Elia datang ke perempuan itu? Saya percaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membuat janda yang di Sarfat tiba-tiba kelimpahan makanan, mereka lalu hidup dengan berkat Tuhan. Bisa. Tetapi kenapa dia tunggu berjumpa dengan Elia dulu? Karena Tuhan mau menemukan iman yang benar. Ketika Elia berkata, kalau ada roti, ada segenggam roti dan sedikit minyak dalam buli-buli, bikinlah roti, tapi kasih dulu kepadaku. Artinya ketika dia berserah kepada Tuhan, dia berpikir kayak kasih seorang nabi, setelah itu saya gak makan, saya mati. Artinya dia berserah total, dia percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Dia memiliki iman yang benar dan bukan iman yang besar. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi hari ini yang ketiga, kasih-kasih Tuhan. Kita harus sadar Tuhan mencari iman yang benar. Bukan iman yang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi iman yang benar memaksa hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, oleh sebab itu maka hari ini kita menemukan 3 alasan kenapa Tuhan menunda janjinya. Yang pertama, Tuhan membentuk kita, memproses kita agar berserah tanpa keluh kesah. Yang kedua, Tuhan membentuk kita menjadi orang-orang yang menyalibkan dan bukan menyalibkan kedagingan. Salah satu penelepasan hak yang paling hebat, fenomenal bagi Tuhan adalah hak untuk marah. Sebab biasanya orang yang marah adalah orang yang menerima perlakuan yang tidak baik dari orang. Orang yang bisa melepaskan hak ini adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi hari ini kalau disakiti suamimu, disakiti istrimu, disakiti anak-anakmu, disakiti hati orang tuamu, punyakah engkau hati yang mengampuni? Melepaskan hak marah, maka kau diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan cari iman yang benar, bukan iman yang besar. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.